Kita bergabung dengan Sarah Ruhendi yang berada di lokasi saat ini. Sarah, selamat malam. Pak. Mana itu yang lagi gulung? Ya, selamat malam Anggi dan juga pemirsa. Ya, Sarah, bagaimana kondisi terkini dari sana, Sarah? Ya, sampai saat ini menurut pantauan kami memang kondisi api sedang di tahap pendinginan, dan juga tadi kami mendapat informasi bahwa yang terbakar adalah gedung A di Museum Nasional. Untuk selengkapnya telah bersama kami dari Kapolres Jakarta Pusat, Bapak Kombes Pol Komarudin. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bapak, ini bisa diceritakan kembali penyebab dari kebakaran ini seperti apa, Pak, berdasarkan pantauan tadi di dalam? Baik, terima kasih. Yang pertama dapat kami sampaikan bahwa sekira pukul 19.50 ya, 45 atau 50 kami mendapatkan laporan bahwa Museum Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan Museum Gajah terjadi kebakaran. Kami datang ke lokasi, memang ada 2 damkar yang ada di lokasi sedang melakukan upaya pemadaman. Dan saat ini, atau tepatnya tadi ya, beberapa menit yang lalu sekitar pukul 22, api dapat dikendalikan dan saat ini sedang proses pendinginan. Dari apa yang kami pantau langsung di dalam, tepatnya di gedung A, ada 4 ruang. Gedung A di bagian belakang ya, ada 4 ruangan prasejarah yang memang terbakar. 2 di sayap kanan, 2 lagi di tengah. Bapak, ini ruangan yang terbakar dapat dikonfirmasi apakah gudang atau tempat pameran ya, Pak? Tempat pameran. Ya, tempat pameran yang kami lihat tadi memang seperti lukisan, kemudian juga ada beberapa barang yang di sana yang tentunya nanti untuk lebih pastinya lagi setelah pemadam kebakaran menyatakan kondisi dalam sudah aman, baru tim identifikasi akan masuk ke dalam. Bapak, untuk proses penyelidikannya sendiri terkait penyebab ini seperti apa, Pak, nantinya, Pak? Yang pertama, kami akan melakukan pengamanan lokasi dulu ataupun status quo, mengingat kita ketahui bahwa di dalam banyak barang-barang bernilai sejarah tinggi yang tentunya ini harus kita amankan. Setelah itu kami akan minta laboratorium forensik untuk mendalami penyebab dari terjadinya kebakaran itu sendiri. Sebagaimana tadi beberapa saksi dan 6 saksi yang sudah kami interogasi, diantaranya security dan juga pekerja. Jadi di belakang ini ada yang tinggal karena memang mereka sedang mengerjakan renovasi gedung C. Dari keterangan mereka, memang berawal mereka mendengarkan ada yang berteriak, ada api, ada yang berteriak mendengar suara ledakan dan lain sebagainya, dan tidak lama kemudian security mendengar alarm kebakaran berbunyi. Setelah diupayakan mencoba melakukan pemadaman dengan menggunakan apar, ya, namun karena yang terbakar itu bagian langit-langit dan api cukup membesar, tidak mampu, maka didatangkan oleh damkar. Sehingga ini juga perlu pendalaman apakah yang dikatakan terdengar ledakan itu benda yang jatuh atau memang ada ledakan yang lain. Bapak, berarti ini penyebab kebakaran itu berada di plafon langit-langit gedung museum ya, Pak? Ya, untuk 2 ruangan pertama yang terlihat itu memang bagian atapnya disusul oleh 2 ruangan berikutnya merambat ke dalam yang tadi saya melihat sendiri memang jatuh di bagian atap bawahnya aman. Bapak, tadi kan proses penyelidikan akan melibatkan dari Lab 4 ya, Pak. Apakah ada ahli-ahli lain yang akan dilibatkan dalam proses penyelidikan? Untuk penyebab kebakaran ini nanti akan ditangani langsung oleh laboratorium forensik dari Mabes Polri. Kemudian untuk nilai kerugian tentunya akan ahli sejarah ya yang lebih tahu nilai-nilai kerugian apa yang diakibatkan dari kebakaran itu, benda-benda bersejarah apa yang rusak dan lain sebagainya, nanti ahli yang akan tahu nilai kerugiannya. Bapak, nanti penyelidikan akan berlangsung kapan? Besok pagi kah atau mulai kapan, Pak? Senin? Setelah ini nanti langsung kita status quo, tim identifikasi masuk, setelah itu kita akan berkoordinasi dengan pengelola untuk sementara gedung A ya. Tentunya akan kita fokuskan gedung A dulu, sementara kita minta tutup sampai dengan selesai pemeriksaan laboratorium forensik. Berarti malam ini langsung penyelidikan ya, Pak, begitu ya? Langsung identifikasi awal.
Bapak, ini kan nilai sejarahnya, nilai dari benda-benda yang ada di sini kan sangat tinggi ya Pak. Pengamanannya sendiri akan nanti seperti apa Pak? Ini kan terbuka sekali, banyak orang yang ada di sini Pak. Saat ini sudah kita terjunkan sebanyak 1 SSK personil, kurang lebih sekitar 87 personil kita terjunkan. Ya mengingat kita ketahui bersama bahwa ini memang banyak aset yang bernilai sejarah tinggi. Oleh karenanya kami akan pastikan bahwa pengamanan akan kita tambah untuk mengantisipasi dan juga menjaga. Bapak, tadi kan sebelumnya disebutkan bahwa ada beberapa pihak yang ada di dalam gedung ini ya Pak. Apakah kondisinya selamat kah, luka-luka atau seperti apa? Yang luka tidak ada, alhamdulillah. Hanya memang tadi ada satu petugas yang saat ini sedang mengalami perawatan karena memang yang bersangkutan tadi melakukan pemadaman di ruangan yang tertutup dengan asap yang cukup pekat. Berarti salah satu kendala juga material di sana ya Pak, yang jadi penyebab sulitnya kobaran api ya Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Bapak, ini kan jalanan masih ditutup ya Pak aksesnya. Ini kemungkinan kapan Pak akan dibuka kembali Pak? Insya Allah sebentar lagi kita akan normalkan. Ya, saat ini kita lihat teman-teman dari Damkar sudah mulai menyelesaikan pekerjaannya. Nanti setelah dinyatakan selesai, bisa kita normalkan. Sebentar lagi kita buka. Bapak, terakhir apakah ada himbauan juga untuk masyarakat dan sebagainya Pak? Kepada masyarakat tentunya yang akan berencana ke Museum Nasional ya, besok hari Minggu biasanya juga banyak tamu-tamu ataupun agenda kunjungan. Ya sementara untuk gedung A, ya sementara yang kami pastikan gedung A. Namun sekiranya nanti dari pengelola minta semua gedung sementara ditutup, kita akan lakukan penutupan. Bapak, terakhir, tadi kan proses penyidikan akan segera berlangsung ya Pak. Nantinya akan memakan waktu berapa hari Pak? Kalau untuk waktu nanti tentu dari lapor sendiri yang akan menentukan, dan kita juga terus akan berkoordinasi dengan pihak pengelola tentunya. Terima kasih Bapak kemarin atas waktu dan kesempatannya. Iya, baik Anggi dan juga pemirsa, bahwa tadi kami berdasarkan wawancara yang kami lakukan bahwa memang ruangan yang terdampak adalah bagian gedung A. Terdapat 4 ruangan di sisi sayap kanan Museum Nasional ini yang hangus terbakar tadi malam. Dan juga tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tidak hanya di bagian sayap kanan gedung A, namun di bagian tengah juga turut 2 ruangan di bagian tengah Museum Nasional ini turut terbakar. Memang kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi, ruangan yang terbakar ini adalah terkonfirmasi yakni ruang pameran, sehingga banyak sekali benda-benda prasejarah yang ada di Museum Nasional ini yang terbakar, mulai dari artefak yang dimana sebagian besar bermaterial kayu dan juga batu. Nah, tadi dari pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa setelah pemadaman ini selesai dilakukan, nantinya pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan mendalam mengenai penyebab pasti dari terjadinya kebakaran pada malam hari ini. Nantinya dari pihak kepolisian akan mengerahkan laboratorium forensik, lalu akan melibatkan ahli sejarah juga untuk menilai berapa nilai dan juga benda-benda yang ada yang terdampak di Museum Nasional ini. Kalau kita melihat keadaan saat ini, Anggi dan juga pemirsa, memang dari mobil pemadam kebakaran yang ada di Jalan Merdeka Barat ini sudah berangsur kembali. Terdapat mobil-mobil pemadam kebakaran terdapat pada di ujung Jalan Merdeka Barat, dan 1 mobil pemadam kebakaran terdapat di lobi halaman depan Museum Nasional. Meski demikian, memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, saat ini proses pemadaman ini berada di tahap pendinginan. Dan juga tadi kami memang melihat ada mobil ambulans yang bersiaga di Museum Nasional. Ini mobil yang menangani petugas pemadam kebakaran yang mengalami sesak nafas saat melakukan pemadaman api. Kalau kita melihat keadaan situasi terkini dari Jalan Merdeka Barat juga sampai saat ini masih ditutup, sehingga para pengguna jalan ini masih harus mencari rute alternatif untuk melewati jalan ini. Dan nantinya mungkin sebentar lagi akan dibuka kembali. Ini kalau kita lihat jalanan masih ditutup, namun ada sekitar
kendaraan roda 2 yang melintas. Namun dari pihak kepolisian memang belum membuka akses jalan. Belum dibuka akses jalan, masih ditutup. Kami melihat dari ujung Jalan Merdeka Barat ini, Anggi. Selain itu, Anggi dan juga pemirsa, dari pihak kepolisian juga memang nantinya mulai malam ini hingga beberapa hari ke depan akan melakukan penyelidikan terhadap penyebab pasti dari kebakaran pada malam hari ini. Nantinya akan melibatkan laboratorium forensik. Iya, Anggi. Sarah? Dan juga akan melibatkan ahli sejarah. Iya. Ya, Sarah, Randy. Ya, Sarah, jadi tadi ada pertanyaan yang menarik dari Anda ke pihak kepolisian ya, bahwa ini adalah museum utama kita, banyak aset-aset berharga di sana ya. Ketika jalan ini sudah akan dibuka sesaat lagi begitu ya. Kemudian tadi pertanyaan Anda adalah bagaimana menjaga aset-aset ini. Anda melihatnya apakah masih seterbuka itu kondisi di lapangan? Karena kalau tadi laporan dari Bianca rekan kita juga bahwa kalau di belakang itu clear area, jadi orang tidak bisa sembarangan masuk. Kalau di depan saat ini seperti apa? Karena kalau saya lihat ini gambar Anda, ini juga mobil sudah mulai masuk ya, Sarah? Iya, Anggi, untuk di halaman depan Museum Nasional ini memang untuk gerbang menuju akses Museum Nasional ini ditutup untuk umum, sehingga yang diperbolehkan untuk masuk adalah tim pemadam kebakaran dan juga pihak kepolisian yang menjaga keamanan di sini. Jadi kami tidak melihat adanya warga yang masuk di sana, dan kami dari pihak media sendiri pun saat ingin mendekat itu tidak diperbolehkan, sehingga pengamanan di sini cukup ketat, sehingga memang tidak ada pihak-pihak yang mencoba untuk masuk lebih jauh lagi ke Museum Nasional. Selain itu, Anggi dan juga pemirsa, memang kalau saat ini kita melihat situasi lalu lintas di Jalan Merdeka Barat ini perlahan sudah mulai dibuka, karena tadi kami melihat memang kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 ini perlahan sudah boleh menggunakan Jalan Merdeka Barat ini, Anggi. Namun memang belum sepenuhnya dibuka, perlahan dibuka oleh pihak kepolisian, Anggi. Anggi. Ya. Baik, Sarah, terima kasih atas laporan Anda di malam hari ini. Pemirsa, tadi sudah diinformasikan bahwa nanti untuk proses penyelidikan nanti akan dikelola oleh lab forensik dari Mabes Polri. Kemudian nanti juga akan didatangkan untuk ahli, untuk sejarah juga, untuk menilai kondisi dari barang-barang antik dan juga penanganan aset-aset sejarah lainnya pasca kebakaran. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.